Pelatih Timnas Malaysia kagum dengan kekuatan Timnas Indonesia U23 usai gilas Korea Selatan. Pelatih Malaysia, Kim Pan-gon memuji kedikdayaan Timnas Indonesia yang sukses menggulung Korea Selatan pada putaran perempat final Piala Asia U23 yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Jumat 26 April. Kemenangan tim Garuda julukan Timnas Indonesia atas juara Piala Asia 2020 tersebut mengagetkan pelatih Malaysia. Perjalanan indah Indonesia dalam kampen AFC U23 Asian Cup bakal diteruskan lagi setelah mengejutkan Korea Selatan dalam aksi akhir yang penuh mendebarkan, ucap Kim Pan-gon, Jumat, 26/4. Kiprah Timnas Indonesia sebagai debutan Piala Asia U23 juga dipuji oleh Kapten Malaysia karena mampu menghancurkan juara Piala Asia sebelumnya seperti Korsel 2020 dan Australia 2015. Indonesia mengharungi kampen yang menakjubkan sepanjang penampilan pertama dalam kejohanan ini apabila mencipta sejarah mara kepusingan suku akhir selaku naib juara kumpulan A, ungkapnya. Pelatih asal Korea Selatan itu saat ini juga menunggu perjalanan selanjutnya Timnas Indonesia di partai semifinal Piala Asia U23 di Qatar. Kemenangan penuh dramatik ini bakal membawa Indonesia ke separuh akhir dan menentang pemenang di antara Uzbekistan atau Arab Saudi yang bakal bertemu dalam satu lagi aksi suku akhir pada Jumat, tutupnya. Legenda Timnas Malaysia, Safee Sali, menyebut magis Shin Tae-yong membantu Timnas Indonesia singkirkan Timnas Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 2024. Alhasil, perjalanan indah tim Merah Putih masih berlanjut. Timnas Indonesia sukses mengalahkan Timnas Korea Selatan via adu penalti dengan skor 11-10 usai imbang 2-2 sepanjang 120 menit di perempat final Piala Asia U23 2024. Skor 2-2 tercipta di akhir waktu normal. Kedudukan bahkan bertahan setelah memainkan 30 menit babak tambahan. Alhasil, pemenang mesti ditentukan via adu tendangan penalti. Di babak ini, Lee Kang-hee gagal menuntaskan tugasnya sebagai eksekutor ke-11 Korea Selatan. Indonesia lalu lolos setelah Pratama Arhan menaklukkan kiper lawan. Legenda Malaysia ikut menyoroti keberhasilan Timnas Indonesia melaju ke semifinal Piala Asia U23 2024. Menurutnya, hal itu tidak terlepas dari sentuhan magis Shin. Magis Shin Tae-yong bantu Indonesia singkirkan Korea Selatan, bunyi caption Safee Sali. Perjalanan indah Indonesia dalam Piala Asia U23 bakal diteruskan lagi setelah mengejutkan Korea Selatan dalam pertandingan yang mendebarkan, imbunya. Indonesia kini menanti pemenang antara Timnas Uzbekistan versus Timnas Arab Saudi yang akan berlangsung hari Jumat. Laga semifinal sendiri akan dihelat Senin 29 April 2024 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pemenang babak semifinal dipastikan berlaga di partai puncak sekaligus menggenggam tiket ke Olimpiade Paris 2024. Sementara, satu tiket lagi akan menjadi jatah tim peringkat 3 terbaik untuk mewakili Asia. Pelatih Timnas Vietnam, Hilip Troussier, memuji habis-habisan Shin Tae-yong yang membawa Timnas Indonesia U23 lolos perempat final Piala Asia U23 2024. Pelatih 69 tahun itu bahkan melihat ada peluang Timnas Indonesia keluar sebagai juara Piala Asia U23 2024. Saya lihat pertandingan, saya lihat gol yang sangat baik, mereka main possession, mereka dapat peluang dan saya lihat style permainan Shin Tae-yong ada di permainan, kata Troussier di acara Morning Sport. Sekali lagi, Indonesia menunjukkan berada di peta persaingan dan saya rasa kini semua negara di Asia sudah lebih mewaspadai Indonesia dari sebelumnya. Saya rasa mereka bisa terus melanjutkan pencapaian untuk menjuarainya, tegasnya. Pelatih berdarah Perancis ini memastikan pencapaian Timnas Indonesia U23 ini sudah sangat baik. Ia yakin prestasi sepak bola Indonesia akan semakin cerah dalam 10 tahun ke depan. Generasi Indonesia sangat cerah untuk masa depan sepak bola Indonesia dan tentu saja kita semua harus melihat itu dalam 5 tahun ke depan, lanjutnya. Shin Tae-yong pede hadapi Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 2024. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, penuh percaya diri menatap laga melawan Timnas Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 2024.
Dia menegaskan memahami betul kekuatan lawan yang akan dihadapinya karena memang merupakan tim dari negara asalnya. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan menghadapi Korea Selatan di babak perempat final Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong tercatat sudah 2 kali menghadapi negaranya sendiri. 2 laga tersebut terjadi pada 2022, kala dirinya melatih Timnas Indonesia U19. Pada saat itu, Shin Tae-yong tengah menyiapkan skuadnya dengan menggelar TC di Korea Selatan untuk berlaga di Piala Dunia U20 2023. Tetapi, ajang itu akhirnya batal digelar di Indonesia. Namun dari 2 laga uji coba kontra Korea Selatan, Timnas Indonesia U19 harus menelan kekalahan cukup telak. Di laga pertama, Timnas Indonesia U19 kalah telak 0-7 dan 1-5 di pertemuan kedua. Walau begitu, Shin Tae-yong tidak merasa hasil minor tersebut menjadi tolok ukur Timnas Indonesia U23 jelang lawan Korea Selatan. Dia tetap merasa optimis menatap pertemuan kali ini. Yaitu uji coba saja, jangan ngomong begitu nanti makin turun suasana pemain, buka Shin Tae-yong jelang laga kontra Korea Selatan, Rabu, 24 April 2024. Shin Tae-yong menjelaskan bahwa saat ini, Timnas Indonesia lebih diuntungkan ketimbang Korea Selatan. Sebab, skuad Garuda Muda punya waktu persiapan lebih banyak ketimbang lawannya. Ditambah lagi, Shin Tae-yong mengaku sudah paham betul bagaimana taktik permainan lawannya. Sebenarnya lebih tenang ya karena kita lebih banyak istirahat 1 hari daripada lawan, Korea Selatan U23, nanti. Apalagi saya juga benar-benar tahu lawan seperti apa, ungkap Shin Tae-yong. Secara level, bisa dibilang Korea Selatan lebih diunggulkan. Terlebih, Timnas Indonesia merupakan tim debutan di Piala Asia U23. Namun begitu, bukan berarti skuad Garuda Muda tidak bisa memberikan kejutan. Apalagi, Korea Selatan sedang dalam kondisi pincang. Striker yang sekaligus pencetak gol terbanyak mereka, yakni Liang Jun, dikabarkan cedera. Pemain yang sudah cetak 3 gol itu menjadi salah satu pemain yang absen pada laga kontra Jepang U23. Kondisi ini berbanding terbalik dengan Timnas Indonesia yang dalam mode siap tempur. Terlebih, Nathan Choaon dipastikan akan kembali membela skuad Garuda Muda setelah mendapat izin kembali dari klubnya yakni SC Heerenveen. Kapten Tim Nasional Korea Selatan, Son Heung-min mengaku kagum dengan perkembangan Timnas Indonesia. Pemain Tottenham itu pun menilai hal tersebut tak terlepas dari kerja keras Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, yang sudah berinvestasi besar untuk memperkuat skuad Garuda. Timnas Indonesia saat ini sedang menjadi perbincangan hangat setelah performa apik di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dan Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia mampu melibas Vietnam dalam 2 pertandingan di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tidak hanya tim senior, tim kelompok umur 23 tahun baru-baru ini juga mencuri perhatian. Di bawah tangan dingin Shin Tae-yong, Timnas Indonesia U23 untuk pertama kalinya berhasil menembus perempat final Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 sukses mengandaskan Australia U23, 1-0, dan Yordania U23, 4-1, untuk merebut tiket menuju 8 besar. Son mengaku takjub melihat perkembangan luar biasa dari Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. PSSI menaruh banyak investasi besar untuk Indonesia, di kualifikasi Piala Dunia 2026 Indonesia terus bikin kejutan, di Piala Asia U23 cetak sejarah dan Korea akan bertemu di 8 besar, kata Son di laman KFA. Patut dinanti seberapa pesat perkembangan sepak bola Indonesia, khusus tim nasional, tambahnya. Legenda Timnas Prancis, Thierry Henry, memberikan perhatian kepada 2 tim Asia Tenggara, yakni Timnas Indonesia dan Vietnam di Piala Asia U23 2024. Perlu diketahui Thierry Henry merupakan mantan pemain Timnas Prancis dan sekarang sering menjadi pembawa berita ternama di Perancis, yakni NBC Sport. Menurut pria berusia 46 tahun itu, Timnas Indonesia dan Vietnam bisa menjadi kuda hitam bila melihat performa kedua tim di fase grup Piala Asia U23 2024. Ya, tim asal Asia Tenggara itu berhasil membuat kejutan selama tampil di fase grup Piala Asia U23 2024. Dalam turnamen yang digelar di Qatar tersebut, Timnas Indonesia dan Vietnam kompak lolos ke babak perempat final.
Melihat penampilan apik timnas Indonesia dan Vietnam, Thierry Henry melihat ada potensi kedua tim tersebut menjadi kuda hitam di perempat final Piala Asia U23 2024. Tentunya tim-tim lain wajib waspada jika tak mau bernasib seperti Australia yang gugur di tangan Garuda Muda. Timnas Indonesia memiliki kekuatan untuk mengganggu tim-tim unggulan di Piala Asia U23 2024. Kekuatan timnas Indonesia pun berasal dari para pemain berpengalaman mereka. Sebab para pemain senior yang masih muda bisa dimainkan di tim U23, bunyi pernyataan legenda Prancis tersebut. Setelah gugur di 16 besar Piala Asia 2023, para pemain senior seperti Hernando Ari, Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, Rafael Stuik, Witan Sulaiman, hingga Justin Hubner menjadi andalan di skuad U23, tambahnya. Selain itu, ada juga Vietnam yang saat ini tengah mengalami krisis sepak bola namun masih bisa menjadi pengganggu di Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia mencetak sejarah lantaran sukses untuk pertama kalinya menembus babak perempat final Piala Asia U23. Legenda Malaysia, Safei Salih, tajuk Timnas Indonesia U23 lolos perempat final Piala Asia U23 2024. Ia menyebut timnas Indonesia terus tampil cemerlang di pentas Piala Asia U23 2024. Ya, timnas Indonesia berhasil berpesta gol ke gawang timnas Yordania kala berhadapan di laga terakhir grup A Piala Asia U23 2024. Kemenangan ini kembali jadi sorotan legenda Malaysia. Safei Salih tampak takjub juga dengan permainan skuad Garuda Muda, julukan timnas Indonesia yang terlihat apik di sepanjang laga itu. Indonesia terus berprestasi di pentas Piala Asia U23 setelah sukses mengalahkan Yordania di laga pamungkas grup A. Ini terlalu gila, Indonesia membuktikan kalau mereka benar-benar menuju masa kejayaan, timnas Malaysia perlu mencontoh Indonesia, pungkasnya. Kemenangan atas Yordania membawa timnas Indonesia lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Sebab, skuad Garuda Muda berhasil finish sebagai runner-up grup A dengan 6 poin, terpaut satu angka dengan Qatar U23 yang keluar sebagai juara grup A di babak perempat final. Timnas Indonesia U23 masih menanti lawannya, pasukan Shin Tae-yong akan melawan juara grup B, yakni antara Korea Selatan atau Jepang. Proses naturalisasi yang gencar dilakukan timnas Indonesia ternyata menyita perhatian media Malaysia, Makan Bola. Bahkan Makan Bola menyoroti kesediaan striker PSV Eindhoven, Marco Ian Gustil yang berminat membela timnas Indonesia. Salah satu nama yang berpotensi mewakili Indonesia sebagai pemain legacy adalah striker andalan PSV Eindhoven, Marco Ian Gustil, tulis media Malaysia, Makan Bola. Itu setelah perwakilan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, Hamdan Hamedan, menyebut ada pemain grade A yang mau bela Indonesia. Sejak saat ini publik berspekulasi, timnas Indonesia akan mendapat striker top Eropa, tutupnya. Klaim Makan Bola menyebut Marco Ian Gus bersedia membela timnas Indonesia tidak tanpa alasan. Media asal Malaysia itu seperti halnya yang disampaikan tenaga ahli Kemenpora RI, Hamdan Hamedan. Hamdan Hamedan bahkan telah menjalin komunikasi dengan striker 26 tahun itu terkait kesediaan membela timnas Indonesia. Sebelumnya, Hamdan Hamedan memang sempat menyatakan ada seorang pemain grade A dan bermain di salah satu klub besar di benua Eropa berminat untuk membela timnas Indonesia. Tak hanya itu, minat tersebut datang dari si pemain ke pihak Kemenpora. Hamdan Hamedan pun memiliki bukti obrolannya dengan pemain yang dimaksud via aplikasi WhatsApp. Tapi ada pemain grade A, bermain di salah satu klub terbaik di dunia, kata Hamdan dilansir bolasport.com. Dia ingin sekali membela timnas Indonesia, jadi sekali lagi, bukan berarti pemain yang membela timnas Indonesia itu pemain yang tidak laku di negaranya, tambahnya. Sekarang kita lihat timnas sudah diisi beberapa pemain grade A, jadi masih banyak lagi di luar sana, tutup Hamdan. Shin Tae-yong sebut program naturalisasi di bawah Erick Thohir telah perkuat timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ST, mengatakan bahwa program naturalisasi di bawah kepemimpinan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah memperkuat skuad Garuda untuk bisa bersaing lebih baik. Ia membeberkan, peran pemain naturalisasi terbukti mampu meningkatkan kualitas dan memberi warna baru, sehingga memperkuat skuad timnas.
Dengan adanya pemain naturalisasi menjadikan timnas semakin kuat, kata STY dalam keterangan tertulis, Selasa 2 April. Saya berharap PSSI terus menambah pemain-pemain keturunan yang memiliki level lebih tinggi, tegas Coach Shin. Anggota Exco PSSI, Yunus Nusi memberikan tanggapannya soal kabar Ketua Umum Erick Thohir bakal melakukan Zoom dengan salah satu pemain keturunan. Sebelumnya, Erick Thohir mengungkapkan bakal menjalani video conference dengan beberapa pemain keturunan. Akan tetapi ia tidak menyebut siapa saja pemain yang dimaksud, ia hanya menyebut kalau pemain tersebut bermain regular di Liga 1 Belanda. Menanggapi hal itu, Yunus Nusi mengaku hal tersebut masih akan dibicarakan bersama seluruh anggota PSSI. Ya, kita kemarin sudah berencana melakukan komunikasi dengan sang pemain, namun Pak Erick Thohir ada urusan mendadak yang tidak bisa ditinggal, ujarnya kepada awak media. Lebih lanjut, pihak PSSI sudah pernah berkomunikasi lewat DM Instagram beberapa minggu yang lalu. Kita belum melakukan Zoom, tapi beberapa minggu yang lalu saya sudah melakukan komunikasi dengan sang pemain, alhamdulillah dapat respon positif, kata Yunus Nusi. Ya, kita memang perlu pemain striker yang berkelas, makanya PSSI terus berusaha mencari pemain tersebut, pungkasnya. Shin Tae-yong beberkan penyebab tak panggil Cyrus Margono ke Timnas Indonesia U23 jelang Piala Asia U23 2024. Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, mengungkap penyebab kenapa tak memanggil Cyrus Margono ke pemusatan latihan, TC, jelang Piala Asia U23 2024. Ia mengatakan tidak memanggil Cyrus Margono karena belum melihat kualitas permainan kiper milik Panathinaikos B tersebut. Sekadar diketahui, Shin Tae-yong memanggil 28 pemain Timnas Indonesia U23 untuk TC di Dubai pada 1 hingga 11 April 2024. TC ini digelar sebagai persiapan sebelum tampil di Piala Asia U23 2024 Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024. Dari 28 pemain yang dipanggil, terdapat 4 penjaga gawang. Namun, tidak terdapat sosok Cyrus Margono yang resmi mendapatkan paspor Indonesia pada Kamis, 21 Maret 2024. Untuk Cyrus, jujur belum lihat penampilannya secara langsung, jadi saya tidak bisa bicara apa-apa, kata Shin Tae-yong kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, Senin, 1 April 2024. Shin Tae-yong menegaskan tidak semua pemain yang berstatus WNI bisa langsung membela Timnas Indonesia. Hal itu berlaku juga kepada Cyrus Margono sehingga dia harus bersabar untuk mewujudkan mimpinya debut bersama skuad Garuda. Semua pemain yang menjadi WNI tidak selalu langsung masuk Timnas, terang mantan pelatih Timnas Korea Selatan tersebut. Seperti yang sudah disinggung di atas, Cyrus Margono telah mengambil sumpah WNI pada 21 Maret 2024. Pemain berusia 22 tahun itu tidak perlu melewati proses naturalisasi karena sebelumnya memiliki kewarganegaraan ganda. Ia juga bukan pemain yang masuk daftar nama pemain keturunan rekomendasi Shin Tae-yong. Terlepas dari itu, Timnas Indonesia akan menjalani pemusatan latihan, TC, lebih dulu di Dubai selama 10 hari sebagai persiapan mentas di Piala Asia U23 2024. Selama di Dubai, Garuda Muda akan melakoni 2 laga uji coba melawan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Fullback kiri NEC Nijmegen, Kelvin Verdong, mengonfirmasi dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan siap memperkuat Timnas Indonesia. Apakah pemain yang dikenal memiliki atribut tendangan bebas mematikan ini dapat diturunkan saat Timnas Indonesia menjamu Irak di matchday kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 6 Juni 2024. Nama Kelvin Verdong ramai dibicarakan sejak awal Maret 2024. Kelvin Verdong banyak dibahas karena muncul dalam unggahan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, di Instagram. Awal bulan ini, Shin Tae-yong memang berkeliling Belanda dan sejumlah negara Eropa. Agenda Shin Tae-yong selain memantau performa para pemain abroadnya, juga membidik sejumlah pemain keturunan yang dapat memperkuat Timnas Indonesia. Kelvin Verdong pun masuk bidikan. Shin Tae-yong menyaksikan lagi NEC Nijmegen versus SC Heerenveen pada 10 Maret 2024. Kelar pertandingan, Shin Tae-yong yang didampingi Fardi Bahdim pun foto bareng dengan Kelvin Verdong. Lantas, dari mana darah Indonesia Kelvin Verdong berasal? Ayah saya berasal dari Indonesia, ia full Indonesia dan lahir di sana juga.
Oma dan opa saya dari ayah saya juga lahir di sana, sedangkan mama saya dari Belanda. Kalau tidak salah, ayah saya berasal dari Meulaboh, Aceh, kata Kelvin Verdong. Okezon mengutip dari akun YouTube Yusanugraha, Minggu, 31 Maret 2024. Ketika ditanya apakah tertarik memperkuat timnas Indonesia, Kelvin Verdong malah memberikan bocoran. Ia belak-belakan sedang dalam proses mendapatkan paspor Indonesia. Itu, memperkuat timnas Indonesia, merupakan hal yang sudah lama saya pikirkan. Kalau boleh jujur, kita sedang proses naturalisasi sekarang. Jadi sekarang saya sedang menunggu bagaimana prosesnya. Kalau semua proses sudah selesai, kita akan lihat kapan saya bisa bermain untuk timnas Indonesia. Tapi, sekarang semuanya sedang diurus, lanjut pesepak bola 26 tahun ini. Kelvin Verdong memandang timnas Indonesia jauh lebih kuat semenjak kehadiran Tom Haye dan kawan-kawan. Ia pun yakini timnas Indonesia dapat menumbangkan Irak pada 6 Juni 2024. Satu hal yang pasti, Indonesia saya pikir juga menjadi lebih kuat sekarang. Mereka 2 kali mengalahkan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada bulan Juni, Indonesia akan menghadapi Irak. Saya pikir, mereka berpeluang memenangkan pertandingan. Hal yang bagus jika itu terjadi, Indonesia menang lawan Irak. Tegas pemain yang telah mengemas 2 gol dan 2 assist dari 26 penampilan Eredivisie 2023 hingga 2024. Terakhir, Kelvin Verdong ditanya apakah sudah tersedia untuk laga timnas Indonesia versus timnas Irak. Ia tak tahu apakah proses naturalisasinya sudah kelar atau tidak pada Juni 2024. Saya nggak tahu berapa lama prosesnya. Jadi sekarang tinggal menunggu saja dan sangat terbuka, membela timnas Indonesia. Saya pikir Indonesia juga terbuka supaya saya dapat bermain di timnas Indonesia, tutup mantan pemain Feyenoord Rotterdam dan FC Twente ini.